Jadi misalkan kalian itu dari Yogyakarta itu Pulau Jawa, kemudian ke Jakarta itu Pulau Jawa juga. Jadi ini antar Pulau Jawa, sudah vaksin dosis kedua, kalian bisa pakai antigen 1 kali 24 jam. Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai tanggal 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021, beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Hernena Balikpapan. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian terkait informasi naik pesawat mulai tanggal 25 Agustus 2021 guys. Jadi dengan nonton video ini kalian akan tahu updatean terbaru jika kalian ingin melakukan penerbangan di masa PPKM saat ini guys. Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai agar bisa lolos di bandara. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Informasi ini dari situs resminya Garuda guys, tetapi ini bukan untuk Garuda aja, bisa untuk seluruh maskapai penerbangan domestik di Indonesia, seperti Lion Group, Batik Air, Lion Air, Wings Air, kemudian Citylink, kemudian Sriwijaya Air, Nam Air, dan juga AirAsia guys. Jadi informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19 terakhir diperbaharui tanggal 23 Agustus 2021 pukul 21.05 waktu Jakarta. Jadi ini informasinya sangat terupdate ya guys. Kalian bisa lihat di sini penerbangan domestik selama periode PPKM. Hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasiankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Lihat daftarnya di sini, kita bisa klik di sini guys. Di sini sudah ada daftar laboratorium jejaring pemeriksa COVID-19. Nanti aku taruh juga linknya di deskripsi ini supaya kalian bisa langsung klik aja. Di sini contohnya, misalkan kota keberangkatan kalian itu di Balikpapan ada 8 berarti Vaskes yang sudah terafiliasi ke Menkes RI. Jadi kalian harus datang di Vaskes yang sudah ada tertera di sini guys. Jadi selain Vaskes yang sudah terafiliasi dengan Kemenkes RI ini, Vaskes yang sudah kerjasama dengan maskapai seperti Lion Air Group ataupun Citylink itu juga bisa digunakan untuk melakukan penerbangan hasil PCR-nya guys. Jadi nanti kalian bisa ketikkan aja di sini kota keberangkatan kalian ya. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem IHAK yang terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi oleh Fasiankes terkait. Kemudian kita lihat untuk rute penerbangan di wilayah PPKM level 4 guys. Ke atau dari Balikpapan, Banjarmasin, Jambi, Kupang, Lampung, Makassar, Palembang, Palu, Pekanbaru, Samarinda, kemudian ke Tarakan, ke Banjarmasin, ke Manado, ke Kupang, dan Labuan Bajo dari luar provinsi NTT, dari atau ke Palangkaraya, kemudian ke Jayapura, Merauke, dan Biak. Merauke dan Biak PPKM level 3. Kita bisa lihat untuk yang wilayah PPKM level 3, ini ke atau dari Aceh, Ambon, Batam, Bengkulu, Berau, Gunung Sitoli, Kendari, Lombok, Mamuju, Medan, di Bandara Kuala Namu, kemudian Padang, Pangkal Pinang, Sibolga, Tanjung Pandan, Belitung, Tanjung Pinang, Ternate, kemudian Timika. Kemudian ke atau dari Gorontalo, kemudian ke Pontianak, Manokwari, dari atau ke Nabire, itu semuanya menggunakan vaksin minimal dosis pertama dan hasil PCR 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Jadi ini kalian bisa mendapatkan kebijakan di bandara yaitu 2 kali 24 jam sejak keluarnya surat guys, jika kalian berada di daerah yang tidak memungkinkan 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel. Kemudian ini yang baru guys, Pulau Jawa dan Pulau Bali itu sudah masuk ke wilayah PPKM level 3. Antar kota di dalam Pulau Jawa, dari Pulau Jawa ke Pulau Bali dan sebaliknya, jika telah melakukan vaksin dosis pertama, itu tetap wajib melampirkan hasil PCR 2 kali 24 jam. Tetapi jika sudah vaksin dosis kedua, itu bisa menggunakan antigen guys, 1 kali 24 jam. Jadi untuk yang antigen ini hanya berlaku antar kota di dalam Pulau Jawa, dari Pulau Jawa ke Pulau Bali dan sebaliknya guys. Jika kalian itu dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa selain Pulau Bali, itu walaupun kalian sudah melakukan vaksin dosis kedua, tetap melampirkan hasil PCR 2 kali 24 jam. Antigennya tidak berlaku. Dan begitu juga ke masuk atau dari Pulau Bali selain Pulau Jawa, itu jika kalian sudah melakukan vaksin dosis kedua, itu tetap melampirkan hasil PCR 2 kali 24 jam. Jadi untuk antigen ini hanya berlaku antar Pulau Jawa
Jawa dan juga Pulau Bali guys. Jadi contoh kotanya itu seperti ini guys. Jadi misalkan kalian itu dari Yogyakarta itu Pulau Jawa, kemudian ke Jakarta itu Pulau Jawa juga. Jadi ini antar Pulau Jawa, sudah vaksin dosis kedua, kalian bisa pakai antigen 1 kali 24 jam. Kemudian jika kalian melakukan penerbangan antar Pulau Jawa tetapi kalian masih dosis pertama untuk vaksinnya, kalian wajib pakai PCR. Kalau sudah dosis kedua, kalian bisa pakai antigen. Kemudian contoh lagi, misalkan kalian dari Denpasar itu di Pulau Bali, ke kota Medan itu Pulau Sumatera, jadi bukan antar Pulau Jawa Bali. Kemudian kalian sudah vaksin dosis kedua, itu kalian tetap wajib pakai PCR guys. Kemudian contoh lagi, dari Balikpapan, Kalimantan Timur ke Jakarta Pulau Jawa, jadi bukan antar Pulau Jawa. Walaupun sudah vaksin dosis kedua, tetap wajib menggunakan swab PCR hasilnya. Jadi jika ada yang bertanya dari Jakarta ke Medan, dari Batam ke Jakarta, pokoknya semuanya yang di luar daripada Pulau Jawa menuju Pulau Jawa, walaupun sudah vaksin dosis kedua, itu tetap menggunakan PCR. Jadi seperti itu guys contohnya. Kemudian kalian bisa lihat di sini guys, keberangkatan antar Pulau Jawa dan Pulau Bali yang bisa pakai antigen jika sudah mendapatkan sertifikat vaksin dosis kedua. Berarti di sini dari atau menuju, ini dari Jakarta berarti di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian di Halim Perdana Kusuma di Jakarta juga, kemudian di Bandung di Bandar Udara Internasional Husein Sastranegara, kemudian di Majalengka di Kertajati, keberangkatan dari Semarang ataupun menuju Semarang di Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, kemudian di Solo di Adi Sumarmo, kemudian di Yogyakarta Adi Sucipto, dan juga di Bandar Udara Internasional Yogyakarta YIA di Kulon Progo, dan di Surabaya di Bandar Udara Internasional Juanda. Kemudian di Malang Jawa Timur Bandar Udara Abdul Rahman Saleh, dan di Banyuwangi di Jawa Timur Bandar Udara Blimbing Sari. Kemudian yang untuk Pulau Bali itu berarti hanya ada di Denpasar aja guys. Jadi penerbangan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai ataupun dari I Gusti Ngurah Rai menuju ke Pulau Jawa itu bisa menggunakan antigen jika kalian sudah mendapatkan sertifikat vaksin dosis kedua. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama itu hasil negatif tes COVID-19-nya wajib di vaskes yang terafiliasi Kemenkes RI yang tadi kita lihat itu guys, yang di sini. Nanti aku taruh linknya di deskripsi. Dan penumpang harus memastikan bahwa hasil tes diupload ke sistem e-hak yang terintegrasi ke aplikasi Peduli Lindungi oleh Fasiankes terkait. Kemudian yang kedua, jika terdapat perbedaan persyaratan antara daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan kantor kesehatan pelabuhan KKP setempat. Kemudian yang ketiga, semua penumpang harus mengisi e-hak yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi yang dapat diunduh di Android dan juga di iOS guys. Jadi setelah kalian download aplikasi Peduli Lindungi, kalian bisa login menggunakan nomor handphone ataupun alamat email. Setelah itu kalian bisa lihat di paling bawah itu guys ada tulisan e-hak. Di situ kalian bisa pilih untuk buat e-hak guys. Kemudian kalian pilih domestik e-hak, perjalanan di dalam Indonesia. Setelah itu kalian bisa isi data-data di sini, personal detail. Di sini kalian bisa isi data-data kalian seperti NIK, kemudian nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, dan tujuan perjalanan. Kemudian jika kalian ingin menambahkan anggota keluarga di dalam satu tiket, di sini kalian bisa pilih yang tambahkan tanggungan. Kalian bisa pilih yang dependent detail itu guys. Kemudian di sini data tanggungan kalian bisa isi data anggota keluarga yang ada di dalam satu tiket itu. Jadi untuk anak yang di bawah 18 tahun belum memiliki KTP, NIK-nya bisa dilihat di kartu keluarga. Kemudian yang keempat, penumpang berusia di bawah 18 tahun tetap diwajibkan mengikuti persyaratan dokumen yang berlaku sesuai daerah tujuan. Jadi untuk anak yang 12 tahun sampai dengan 18 tahun, ini berarti tetap pakai PCR dan juga vaksin minimal dosis pertama guys untuk melakukan penerbangan. Kemudian yang kelima, penumpang berusia di bawah 12 tahun sementara dilarang melakukan penerbangan domestik. Jika kalian tetap ingin membawa anak di bawah 12 tahun, aku sarankan sebelum beli tiket kalian ke bandara dulu untuk bertanya atau minta kebijakan terkait anak di bawah 12 tahun ini guys. Jadi jika ini diperbolehkan, itu berarti benar-benar sudah melalui proses kebijakan dari kantor kesehatan pelabuhan
pelabuhan setempat guys. Kemudian yang keenam, penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Jadi tidak boleh rumah sakit swasta ya guys, ini harus rumah sakit pemerintah, dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif PCR atau antigen sesuai ketentuan destinasi tujuan. Jadi contohnya, jika kalian itu punya riwayat penyakit jantung, kalian tidak bisa divaksin, kalian bisa pakai surat keterangan dokter spesialis jantung dari rumah sakit pemerintah guys. Ataupun ibu hamil yang belum bisa divaksin, ini kalian bisa menggunakan surat keterangan dari dokter spesialis OBGYN. Ataupun untuk kalian yang pernah terpapar COVID-19 kurang dari 3 bulan, itu kalian juga belum bisa divaksin, bisa pakai surat keterangan dari dokter spesialis paru-paru di rumah sakit pemerintah. Kemudian yang ketujuh, penumpang yang berangkat dari wilayah yang tidak memiliki fasilitas PCR yang dapat menerbitkan hasil dengan waktu singkat dihimbau memastikan kebijakan otoritas bandara keberangkatan. Ini yang tadi aku informasikan guys, jika tidak bisa 2 kali 24 jam sejak pengambilan sampel, maka bisa 2 kali 24 jam sejak keluarnya surat. Seperti itu informasi dari bandara, ada kebijakan di sana guys. Kemudian yang kedelapan, penumpang yang berangkat dari wilayah perbatasan dan daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar, tidak berlaku ketentuan surat kesehatan sebagaimana yang diharuskan. Jadi misalkan di daerah kalian itu untuk mendapatkan vaksinnya agak susah, ataupun vaskesnya itu PCR-nya juga tidak ada di sana guys, sebelum beli tiket kalian bisa ke bandaranya dulu untuk minta kebijakan soal yang ini. Jadi ini otoritasnya langsung ada di bandara keberangkatan tempat kalian. Oke guys, jadi itu tadi informasi yang bisa aku sharing ke kalian terkait syarat dan ketentuan naik pesawat mulai tanggal 25 Agustus 2021. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai, dan jika informasi ini bisa membantu teman atau kerabat kalian, kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya, mungkin ke grup WhatsApp atau ke tempat-tempat lain. Dan untuk kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kalian bisa lihat guys, di channel YouTube aku ini banyak membahas informasi penerbangan. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube aku dan aktifkan lonceng, karena aku bakalan sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar travel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.